Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Hadirin jamaah salat Isya tarawih Masjid Al-Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semua terlihat dalam keadaan sehat walafiat dan masih punya semangat ya. Di tempat-tempat lain ya rata-rata masjid safnya sudah maju ya. Di sini masih terlihat masih ramai ya. Mudah-mudahan semangat ini bisa kita jaga sampai akhir Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu kisah Islami berhikmah ya. Kisah Islami berhikmah dengan tujuan tentu kita menyampaikan tetap yang ringan-ringan, tapi mudah-mudahan masih ada atau ada tetap hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita ambil. Ada seorang ulama ya, ulama salaf ya, saya kira kitab-kitabnya bagus kita baca. Ulama itu bernama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini wafat tahun 620 Hijriah. Beliau punya kitab yang sudah diterjemahkan ya, dalam bahasa Indonesia. Judulnya Tablisul Iblis, perangkap syaitan. Yang kedua ada buku beliau yang sangat terkenal namanya Minhajul Qasidin. Ini saya kira menjadi pembahasan di beberapa masjid-masjid. Nah, ada satu kitab beliau yang belum diterjemahkan ya. Judulnya Kitabu At-Tawwabin. Ya. Kitabu At-Tawwabin ini Ibnu Qudamah nulis itu mengumpulkan kisah-kisah orang yang sadar, yang menemukan kebenaran di masa dia. Ya. Jadi saat dia hidup itu di tahun 620 Hijriah, sekitar tahun-tahun itu beliau melihat atau menyaksikan sendiri orang-orang yang sadar menerima kebenaran itu, dan cerita-cerita itu beliau muat dalam kitab namanya Kitabut At-Tawwabin. Ya. Nah, izinkan Bapak dan Ibu sekalian mengutip satu cerita nyata ya, yang beliau tulis di kitab At-Tawwabin itu. Dikisahkan ya, ini kata beliau, di masa beliau tahun 620 Hijriah, itu sekitar 600 tahun yang lalu gitu ya. Itu ada satu keluarga yang tinggal di Balah ya. Di Balah itu salah satu kota tua Islam ya. Ada satu keluarga yang tinggal di situ, terdiri dari suami, istri, dan anaknya yang masih kecil ya. Satu keluarga ini Bapak dan Ibu sekalian dikenal dengan akhlaknya yang luar biasa ya. Kemudian terkenal dengan memiliki nasab yang mulia. Ya, nasabnya itu orang terhormat. Bahkan Ibnu Qudamah menyebut dia nasab Alawiyin. Kalau kita tarik-tarik itu kata beliau itu sampai ke Ali. Kata beliau, ya. Keluarga ini juga ketika suaminya masih hidup itu terpandang dan punya harta. Ya. Ya, mudah-mudahan bagi air tapi tetap ke sini gitu ya. Oke. Sampai di mana tadi, Pak? Hah? Ya. Ini cuman mengetes saja sebenarnya ya. Suatu waktu Bapak dan Ibu sekalian, suaminya ditakdirkan meninggal duluan.
Di satu keluarga kecil, suami, istri, anak yang masih kecil itu Allah mentakdirkan suaminya meninggal duluan. Kalau ada dalam satu keluarga yang suami meninggal duluan, itu biasanya otomatis istri atau ibu itu tampil menjadi single parent. Ini ada keadaan yang begini harus disiapkan. Ya. Ketika suaminya meninggal, Bapak dan Ibu sekalian, awal mula keadaan ekonominya masih stabil. Tapi lama kelamaan itu ekonominya mulai terpuruk. Ya. Keluarga ini butuh kehidupan, butuh makan, itu kan semakin semakin besar. Apalagi anaknya tambah besar. Sementara yang mencari nafkah tidak ada. Nah, sang istri ini yang tentu bertanggung jawab dengan keluarga ini, itu putar otak gitu. Gimana caranya saya mencari pekerjaan, mencari penghidupan untuk anak-anak saya dan keluarga ini? Ya, sementara saya malu. Nah, itu ada kata malunya. Malu itu kan awalnya dia terkenal punya nasab yang tinggi, terhormat, terpandang, kaya, tiba-tiba harus terpuruk. Itu tidak gampang, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Sementara hajat dia itu semakin mendesak. Nah, biasanya kalau malu berkelahi dengan mendesak, itu biasanya malu yang kalah. Ya. Kalau orang terdesak, dia punya malu, biasanya malu bisa terdesak itu biasanya orang kehilangan rasa malu, biasanya begitu. Nah, kira-kira istri ini juga atau ibu ini dia mulai menghilangkan malunya itu. Ya. Nah, tapi dia memutuskan, Bapak dan Ibu sekalian, dia ingin cari penghidupan, pekerjaan bukan di wilayah Balah itu. Dia harus pindah ke kota sebelah yang namanya Samarkand, kata Ibnu Qudamah. Jadi kota yang tidak terlalu jauh dari Balah itu ada kota Samarkand. Dia ingin pindah ke situ dengan tujuan dia leluasa untuk cari penghidupan. Dia menghindari komentar orang. Karena biasanya itu orang tahan hidup, tapi yang tidak tahan adalah komentar orang biasanya, apalagi komentar tetangga. Ya. Nah, dia pindah. Dia pindah di kota Samarkand itu ketika dia bawa anaknya, ya, darurat dia taruh di masjid. Kata Ibnu Qudamah, darurat ya, tidak ada tempat lain. Ya. Dia taruh di situ, tujuannya nanti sore-sore dia sudah bawa uang, bawa makanan untuk anaknya. Dia keluar. Ya. Nah, ketika dia keluar, dia mulai jalan di kota Samarkand itu, dia melewati istri ini melewati sebuah pasar. Di pasar itu terlihat ada seorang syekh, ya, yang dikerumuni oleh banyak orang. Ya, dia terlihat memberikan arahan kepada umat dia. Kadang-kadang dia terlihat juga ngasih sesuatu kepada jamaah itu. Kata si wanita ini, jangan-jangan ini menjadi peluang bagi saya untuk mendapatkan pekerjaan penghidupan dari syekh ini. Ya. Dia mencoba mendekat. Dia mendekat sampai ada waktu dia berbisik, dia berkata begini, wahai syekh, saya ini dari kota Balah. Dulu kami keluarga terhormat, orang baik. Ya. Kami butuh sesuatu. Bayi saya di masjid. Syekh ini kemudian mencari terus, ya, bertanya-tanya terus. Sampai dia berkata begini, kata Ibnu Qudamah, wa hallaki min bayyinatin ala zalika. Wahai wanita, apa kamu punya bukti bahwa kamu orang baik? Apa kamu punya bukti bahwa kamu keluarga terhormat? Kalau ada buktinya saya kasih sesuatu. Kata wanita itu, wahai syekh, saya kan orang baru di Samarkand ini. Orang-orang juga tidak kenal saya.
Saya tidak mungkin bawa kemana-mana sertifikat saya orang baik. Ya. Kata Syekh, kalau begitu saya tidak bisa kasih apa-apa, karena Anda tidak bisa menunjukkan Anda orang baik. Wanita ini kemudian, kata Ibnu Qudamah, meninggalkan Syekh itu sambil membawa kecewa. Ya, dia jalan lagi di kota Samarkand. Di sebuah sudut kota Samarkand, dia melihat lagi ada seorang laki-laki, penampilan sederhana. Tapi kata wanita ini, jangan-jangan dia yang bisa membantu saya. Nah, wanita ini mendekati itu, karena memang darurat, Pak. Ya. Dia bercerita hal yang sama kepada Syekh yang di pasar tadi itu. Belum selesai dia bercerita, kata laki-laki itu, ya, jangan teruskan pembicaraanmu. Berhenti sampai di sini. Itu anak-anak yang di masjid bawa ke rumah. Di situ ada istri saya. Ya, saya akan menanggung semua beban-beban hidup. Saya akan semua kasih kebutuhan. Ya. Singkat cerita, ternyata laki-laki tadi itu, ya, yang kedua ini, dia adalah non-muslim. Kata Ibnu Qudamah, non-muslim. Tapi dia justru yang mengatakan, udah ke rumah aja, jangan banyak bicara. Bantuan itu lebih penting biasanya dari banyak bicara. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke Syekh yang tadi itu. Di malam hari dia bermimpi. Di malam hari dia tidur. Kalau tidur biasanya ada mimpi. Mimpi itu salah satu tafsirannya adalah perpanjangan masalah di siang hari. Jadi kalau ada punya masalah di siang hari, itu biasanya ke bawah mimpi. Jadi mimpi itu salah satu tafsirnya adalah perpanjangan masalah. Ya. Nah, dia bermimpi. Ya, kalau mimpi kan punya dimensi lain kan. Kadang-kadang kita tidak bisa menalar apa yang terjadi di mimpi itu. Dia bermimpi dia berada di alam akhirat. Syekh itu. Di alam akhirat itu dia, ya, melihat ini mimpi ya Pak. Dia melihat ada seorang sahabat Nabi yang sedang mengumpulkan orang-orang yang berhak mendapatkan pengampunan, berhak mendapatkan syafaat. Kata Syekh itu, saya ini orang yang paling berhak. Ya, saya di dunia banyak amal, banyak kegiatan yang baik-baik. Dia mendekat. Ya. Dia berkata, ana rajulun muwahhid. Saya ini laki-laki bertauhid, punya banyak amal di dunia. Saya pantas untuk mendapatkan salah satu syafaat dan bantuan. Sahabat itu berkata, sama perkataannya dengan yang diucapkan waktu dia sadar. Wa hallaka min bayyinatin ala zalika. Wahai saudara, apakah Anda punya bukti bahwa engkau orang baik? Kalau kau punya bukti orang baik, kita catat akan berhak mendapatkan syafaat. Kalau tidak, jangan ngaku-ngaku. Ya. Ketika dia bermimpi seperti itu, dia sadar. Ya. Ketika pagi hari dia bangun, dia berkata, atau ingatan pertama, ya, ingatan pertama yang ada di kepalanya adalah pasti mimpi itu menyindir saya tentang hubungan saya dengan wanita itu. Itu mimpi nyindir saya, kata dia begitu. Nah, pagi hari dia kemudian mencari wanita itu. Ya, mencari wanita itu di kota Samarkand. Singkat cerita, dia sudah temukan wanita dan anak-anaknya itu sudah dipelihara oleh keluarga non-muslim tadi. Sudah berada di sana, sudah dikasih pakaian, kebutuhan untuk berapa tahun kemudian sudah dipenuhi, emasnya dikasih dan seterusnya. Melebihi dari apa yang dia harapkan ketika datang dari Balah. Syekh ini datang ke tempat itu sambil berkata, wahai fulan, itu wanita itu, silakan segera dikembalikan kepada saya akan menjadi pelindungnya. Saya akan membiayai semua hidupnya dan seterusnya, janji macam-macam. Kata laki-laki ini, mohon maaf wahai tuan, Anda sudah terlambat.
Anda terlalu banyak pertimbangan menilai orang itu baik atau tidak. Ya. Kata Syekh ini, saya akan membayar 100 dinar demi wanita itu kembalikan ke saya. Kata si laki-laki itu, tidak. Ribuan dinar Anda bayar, saya tidak akan memberikan keluarga ini ke Anda. Ditanya kenapa? Awal mula kami melihat wanita ini, ya, dan berkenalan dan hidup bersama kami, itu kami seperti mendapatkan cahaya kebenaran. Ada keberkahan, ya. Hidup kami setelah membantu dia, kami banyak merasakan. Dan pada singkatnya, kami ini masuk Islam gara-gara keluarga itu. Kami semua ini masuk Islam melalui perantara keluarga ini. Itu cerita Ibnu Qudamah yang ditulis dalam kitab beliau, kitab At-Tawabin. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, susunan ceritanya cuma sampai di situ. Nah, kita dengan cerita itu tentu punya jarak. Kita bisa punya hubungan kalau kita pandai mengambil 1-2 pelajaran hidup. Yang pertama, ya, perlu bagi kita ini untuk memperluas wilayah kesolehan kita. Ya, teritorial kebaikan kita. Kadang-kadang kita ini kalau mau berbuat baik banyak pertimbangan. Harus satu identitas dengan kita, ya kan? Tetangga kiri kita mau bantu, yang kanan enggak. Ya, teman dekat yang itu saja, tetangga yang satunya teman satu kita enggak. Nah, saya kira cerita ini menjadi inspirasi bagi kita untuk memperluas wilayah kesolehan kita. Nah, dalam konteks puasa perhatikan baik-baik. Ya, kita diceritakan hadisnya kan, Nabi itu di luar Ramadan dia derma, tapi kalau masuk Ramadan ya lebih dermawan. Para ulama hadis mengatakan, itu kan bunyi hadisnya karihil mursalah, kedermawanan Nabi itu seperti angin yang berhembus. Bapak coba analisa ciri dari angin berhembus itu. Angin berhembus itu kata para ulama ada 3 cirinya. Yang pertama, dia cepat. Tidak ada angin itu yang lambat-lambat. Dia bertiup cepat. Seperti kebaikan. Ada berita yang harus dibantu, cepat. Jangan banyak mikir. Seperti angin. Yang kedua, angin itu merata. Ya, kalau angin masuk ke Al-Hidayah ini, saya kira tidak milih-milih. Dia akan memenuhi semua ruangan. Ya, tidak mungkin dia kesini yang ganteng-ganteng aja, yang jelek-jelek kesini kan. Contoh misalnya, dia merata. Dan kebaikan itu merata. Ini yang Allah maksud di dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jangan lupa untuk berbuat baik seperti Allah sudah banyak berbuat baik kepadamu. Ya, bahkan cerita ini Bapak dan Ibu sekalian ditulis kembali oleh Ibnul Jauzi. Ya, beliau kasih bab khusus, judulnya Thawabul Ma'ruf Ma'akullil Malhuf. Ya, pentingnya seseorang untuk berbuat baik kepada semua makhluk tanpa pilih-pilih. Ini kan sejalan dengan hadis Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ayo berbuat baik siapa saja yang ada di muka bumi, nanti Allah yang di atas akan mencintai kalian. Ya. Nah, ini maksudnya memperluas wilayah kesalehan kita. Yang ketiga, saya kira angin itu berbobot, terasa. Ya, angin itu kalau datang pasti berhembus, apalagi kalau dia kencang. Nah, saya kira pemberian itu harus terasa. Ya, harus terasa. 1000 terasa, tapi lebih terasa 100.000. Saya pernah bilang di sini Pak, di Kalibata itu ada malam-malam tarawih begini, ada DKM mengumumkan. DKM-nya itu saya anggap unik ya, karena dia berkata begini, masjid kita ini dari hari pertama sampai hari terakhir Ramadan, biaya takjil ditanggung oleh satu hamba Allah. Ya kan?
Biaya takjil dibiayai oleh satu hamba, satu aja hamba Allah, yang lain santai itu datang ke masjid. Sudah ada tanggungan takjil semua. Dia mengatakan begini, yang kedua, biaya masjid ini dari awal Ramadan sampai terakhir, biaya itikaf, biaya pembicara, biaya semuanya, AC dan seterusnya, dibiayai oleh satu hamba Allah. Nah, itu kan menarik, pengumuman kayak begitu kan. Itu namanya terasa. Dia terasa seperti angin yang berhembus. Ya. Nah, pelajaran kedua sekaligus terakhir, kita teringat dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca tadi di rakaat tarawih pertama, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, itu sebenarnya kebaikan itu kembali kepada kalian sendiri. Jangan beranggapan saya sholat tarawih begini, yang dapat pahala itu orang lain. Ya, kita harus turunkan jadi pemahaman bahwa semua kebaikan yang kita lakukan itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Itu yang barangkali membuat kita bertenaga. Ya, nah, sebagai kata-kata hikmah terakhir dan penutup, saya 1-2 hari ini baca ada satu pepatah Cina yang menarik ya. Pepatah itu mengatakan begini, kalau engkau ingin bahagia kalau engkau ingin bahagia 1 jam, itu silakan tidur. Ya, karena kita tidur sejam itu biasanya melupakan masalah. Ya. Kalau engkau ingin bahagia 1 hari, itu silakan memancing. Ya, pergi mancing, Pak. Itu biasanya masalah sehari itu selesai. Habis itu datang lagi. Ya. Yang ketiga, kalau engkau ingin bahagia setahun, usahakan dapat warisan. Ya, kalau kita dapat warisan, insya Allah lama bahagianya. Ya, tapi yang terakhir, kalau engkau ingin bahagia seumur hidup, maka beramal soleh dan bermanfaat bagi yang lain. Ya, dan amal-amal yang kita lakukan itu sebenarnya sedang mengantar kita untuk bahagia seumur hidup kita. Ini saja yang ringan-ringan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.